Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi erupsi sekunder kembali terjadi pada Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya banjir lahar dingin terjadi hingga mengganggu aktivitas warga. Ini Pak, Kali Lanang tambah merajalela. Asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung hingga membuat jarak pandang terganggu. Akibatnya, jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan para pengendara. Kemudian salah satu pengendara yang nekat melintas panik dan berusaha menjauh dari puncak erupsi. Selain berdampak pada jalur Lumajang Malang, dua rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar juga rusak tersapu material banjir. Sementara warga dusun Sumber Langsep Lumajang panik saat lava panas akibat erupsi Gunung Semeru memasuki pemukiman mereka. Ya pemirsa, inilah detik-detik saat lava panas Gunung Semeru memasuki wilayah Sumber Langsep Lumajang, Jawa Timur. Warga yang panik mencoba untuk menyelamatkan diri serta hewan ternak mereka. Masuk pemukiman. Budi ini Umi cari pin. Ayo saya. Pemirsa, banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar. Akibatnya jalur Lumajang Malang melalui jembatan Geladak Perak sempat ditutup lantaran dipenuhi abu vulkanik hasil letusan sekunder. Asap pekat bercampur abu vulkanik membumbung tinggi hingga membuat jarak pandang di sekitar jembatan Besuk Koboan atau Geladak Perak yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Lumajang terganggu akibat letusan sekunder Gunung Semeru Jumat siang. Akibatnya jalur penghubung Kabupaten Lumajang dengan Kabupaten Malang sempat ditutup lantaran membahayakan pengendara. Dikandani wong. Bahaya iku panas. Mau evakuasi mobil. Ayo cepat teko anu. Salah satu pengendara yang nekat melintas akhirnya menabrak bahu jembatan lantaran jarak pandang tertutup abu vulkanik. Banjir lahar hujan terjadi usai wilayah puncak Gunung Semeru diguyur hujan deras. Data Pos Pengamatan Gunung Api Semeru merekam getaran banjir mencapai amplitudo maksimal 35 mm. Selain berdampak pada jalur Lumajang Malang, akibat banjir lahar ini, dua rumah yang berada di tepi jalur aliran lahar rusak tersapu material banjir. Terjadi hujan deras di puncak Semeru. Akibat luncuran hujan itu menimbulkan letusan sekunder. Amplitudo maksimal yang terpantau terakhir sampai 35, jadi amak 35 begitu ya. Amak 35 ini sudah tergolong besar, sehingga letupan-letupan sekundernya juga besar, dan itu sudah melewati jembatan Besuk Koboan. Kalau air sudah mengecil. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Lumajang masih melakukan asesmen terkait dampak kerusakan akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 warga tertimbun longsor akibat rumahnya tertimpa reruntuhan tebing setinggi 15 meter di Desa Marga Luyu, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Sabtu siang pencarian dilakukan oleh Basarnas.
3 warga tertimbun tanah longsor dari tebing setinggi 15 meter di Desa Margaluyu, Kecamatan Anjasari, Kabupaten Bandung, Jumat petang. Isak tangis anak dan cucu korban longsor pecah saat tim SAR mulai lakukan pencarian korban longsor di Kampung Condong pada Sabtu siang. Bupati Bandung, Dadang Supriyatna yang langsung terjun ke lokasi, meminta semua pihak termasuk BPBD, TNI, dan Polri untuk melakukan pencarian korban. Sebenarnya asesmen, apakah nanti ada relokasi dan sebagainya, gitu langkah-langkah selanjutnya. Tapi yang jelas pemerintah Kabupaten Bandung mempersiapkan untuk memperbaiki rumah yang terkena bencana atau longsor. Tim Basarnas mengakui sulitnya pencarian korban karena tanah masih bergerak. Pencarian korban longsor sementara masih dilakukan secara manual. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Saufat Endrawan, iNews melaporkan. Tawuran terjadi di Jalan Urip Sumiharjo, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penyebab tawuran diduga disebabkan oleh penyerangan salah satu kelompok pemuda. Kemudian kedua kelompok saling serang menggunakan anak panah busur serta saling lempar batu di badan jalan. Salah satu pelaku tawuran tertancap anak panah busur pada bagian lengan. Tawuran mereda setelah aparat kepolisian dari unit Jatan Ras Polrestabes Makassar tiba di lokasi untuk melakukan upaya pembubaran. Namun para pelaku langsung kabur ke dalam gang sempit guna menghindari sergapan polisi. Jadi para penyerang ini ada juga yang melempar petasan, ada juga yang melempar batu, membawa busur, dan juga senjata tajam. Ada diamankan? Untuk yang diamankan semua pada kabur pada saat kami tiba. Jadi mereka sudah terlebih dahulu mengendalikan diri ketika melihat mobil patroli datang. Untuk mencegah tawuran susulan kembali terjadi, polisi mengintensifkan patroli guna pengamanan di wilayah sekitar. Satu minggu pengejaran tim gabungan Jatan Ras Polda Sumatera Selatan dan Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus, membunuh dan perampok seorang pengusaha kerupuk di Palembang. Pelaku adalah S, warga Kecamatan Pelaju, Palembang. Polisi meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di Kota Bandung, Jawa Barat. Dari tangan pelaku, polisi sita barang bukti senjata tajam, pakaian korban, linggis dan ponsel korban. Dari pemeriksaan, pelaku mengaku tersinggung dengan perkataan korban yang mengusirnya saat hendak mencari pekerjaan. Emosi pelaku pun bergejolak. Seketika dirinya yang terbiasa mempersenjatai diri dengan senjata tajam menganiaya leher korban dengan golok hingga korban tewas di tempat. Selain itu, pelaku mengambil uang korban senilai Rp2,5 juta dan 2 unit ponsel. Usai kejadian, pelaku kabur ke Bandung. Ternyata benar yang bersangkutan saudara Dian Satria adalah pelaku tindak pidana pembunuhan dan pencurian dan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia yang terjadi di Jalan Pengadilan 15 Ilir. Pelaku merupakan residivis kasus pencurian. Akibat ulahnya, pelaku terancam kurungan 20 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan.